Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan BAT 2 kategori 2 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Zubaidah SPDI. Saya adalah seorang guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SDN 1 Bayarsari, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan BAT 2 tahun 2023 di LPTK Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin. Pada hari ini, Kamis tanggal 1 Februari tahun 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja di kelas 4 pada bab 4 dengan materi menyambut usia balik. Subtema kewajiban setelah usia balik. Mohon saran dan masukan untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Selamat pagi anak-anak ibu. Kaifa halukum? Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa belajar bersama-sama. Silakan Rifki pimpinkan baca doanya. Terima kasih Rifki. Ya, sekarang kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan anak-anak ibu semua berdiri dan silakan maju ke depan untuk menjadi DJ. Silakan berdiri semuanya. Silakan duduk kembali anak-anak ibu. Terima kasih anak-anak yang sudah. Baiklah, sekarang ibu akan absensi anak
Ibu. Siapa yang hadir tolong diangkat tangannya dan bilang hadir. Alena Fitri hadir. Aliansa Saputra hadir. Azhar Dua hadir. Azam Zainur Rahman hadir. Hani Aulia Safira hadir. Hikmah Julia Rosman hadir. Oke, alhamdulillah banyak yang hadir hari ini ya. Oke, sekarang anak ibu kita berdiri dulu, kita tepuk semangat dulu ya. Nah. Sudah siap? Satu, dua, tiga, tepuk semangat. Bagus, duduk kembali. Nah, kemudian kita membaca sholawat tibil mulut ya, biar kita belajarnya dapat berkah dan manfaat. Oke, sama-sama kita membaca sholawat tibil mulut. Ibu itu 1, 2, 3. Allahumma shalli ala anak-anak, apakah kalian masih ingat dengan pelajaran yang lalu? Iya. Tentang apa? Ya, tentang baris, kemudian tentang tanda-tanda menurut ilmu biologi. Oke, bagus. Apa saja tanda-tanda balik menurut ilmu biologi bagi perempuan dan laki-laki? Coba Emma, bagi perempuannya apa tanda-tanda balik? Bagus. Kemudian Ali, bagi laki-lakinya apa Ali? Oke, bagus ya. Nah, jadi bagi perempuan yaitu haid, kemudian bagi laki-laki diantaranya tumbuh kumis ataupun tumbuh jenggot. Oke. Nah, sekarang Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu tentang kita belajar tentang kewajiban setelah usia balik. Jadi tujuan pembelajarannya yaitu 1. Peserta didik mampu menyebutkan kewajiban setelah usia balik. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan beberapa aturan setelah balik, baik dari segi akidah, ibadah, dan akhlaknya. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu membuat paparan mengenai kewajiban setelah usia balik. Pertanyaan pemantik. 1. Apakah kalian telah mengetahui tanda-tanda balik menurut ilmu fikih? Ya atau tidak? Ya. Apakah ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan? Tahukah kalian tanda anak laki-laki yang masuk masa puber? Tahu? Kemudian, dapatkah kalian menemukan contoh kewajiban pada anak yang balik dari segi aspek akidah, kemudian ibadah dan akhlak? Tahu? Oke, sekarang coba Ibu tanya. Kewajiban anak yang balik dari segi akidah apa? Iya. Beriman kepada Allah. Oke, bagus. Beriman kepada Allah. Coba kasih tepuk tangan dong. Oke. Kemudian
dari segi aspek ibadah. Coba Nasla apa? Oke, bagus. Satu lagi, dari segi akhlak, kira-kira apa jawabannya? Berbakti kepada orang tua. Oke, bagus. Ibu bisa menjawab semuanya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang anak-anak ibu, sebelum kita belajar pembelajaran ini, kalian akan ibu beri soal 3 ya. Nanti kalian jawab di kertas yang sudah ibu sediakan ini, 1 orang ya, 1 lembar 1 orang, dan ada 3 soal yang sama. Kerjakan, ibu kasih waktu 3 menit ya mengerjakan, setelah selesai ibu bagi ya. Dan hasil ini, hasil jawaban kalian ini akan menjadi patokan nanti untuk pembagian kelompok. Siap ya? Siap. Jangan lupa ditulis namanya ya. Oke, sudah semuanya dapat? Oke, sekarang ibu hitung dari sekarang, kerjakan 3 menit. 1, 2, 3. Anak-anak ibu udah selesai mengisi? Menjawab soalnya udah? Silakan kumpulkan perwakilan kelompoknya. Ya, silakan maju. Nah, ini adalah pedoman bagi ibu nanti untuk membuat kelompok kalian ya. Oke, sekarang kalian menonton pembelajaran tentang kewajiban menyambut setelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo solih-solihah, kita lanjutkan pelajaran PAI kelas 4 bab 4 dengan materi kewajiban setelah usia balik. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Solih-solihah, tanda-tanda balik telah kita pelajari bersama. Nah, selanjutnya sangat penting bagi kita untuk mengetahui kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh anak yang telah balik atau dewasa. Nah, bila kalian telah mengalami tanda-tanda balik, berarti kalian telah disebut mukallaf. Mukallaf artinya orang dewasa yang wajib menjalankan hukum agama. Semua aturan agama wajib kita indahkan. Aturan dalam akidah, ibadah, dan juga akhlak. Seluruh perbuatan akan dibalas oleh Allah. Amal baik dibalas dengan pahala, dan amal buruk dengan dosa. Nah, berikut aturan-aturan yang wajib kalian patuhi setelah balik atau dewasa. Yang pertama, sholat fardu. Sholat adalah yang agama. Orang yang mendirikan sholat berarti dia menegakkan agama. Dan sebaliknya, orang yang meninggalkan sholat berarti dia merupakan agama. Sholat diperintahkan kepada anak sejak usia 7 tahun. Rasulullah SAW bersabda, perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat pada usia 7 tahun. Dan pukullah mereka untuk sholat pada usia 10 tahun. Serta pisahkanlah tempat tidur mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Sholat merupakan amalan yang pertama kali dihisab atau dihitung pada hari kiamat. Jika sholatnya baik, sungguh ia beruntung dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, sungguh
ia telah gagal dan rugi. Kewajiban yang kedua adalah menutup aurat. Apakah kalian tahu yang dinamakan aurat ialah bagian tubuh manusia yang harus ditutupi? Menurut ketentuan syariat, bagi laki-laki auratnya adalah anggota badan antara pusar dan lutut. Sedangkan perempuan adalah seluruh badan selain wajah dan telapak tangan. Pakaian tidak terlalu ketat sehingga menampakkan bentuk tubuh dan juga bukan kain yang tipis sehingga warna kulit terlihat. Sahabat solih, perlu kalian perhatikan bahwa Islam tidak mengharuskan umatnya memakai model pakaian khas tertentu dalam menutupi aurat. Setiap suku dan bangsa memiliki ciri khas budaya bagian masing-masing. Model pakaian yang kita pakai mungkin berbeda dengan orang yang berasal dari suku dan bangsa lain. Hal itu bukanlah masalah asal aturan syariat menutup aurat terpenuhi. Nah, yang ketiga, mencari ilmu. Setiap muslim laki-laki dan perempuan berkewajiban untuk mencari ilmu. Kewajiban mencari ilmu sejak seseorang lahir sampai meninggal dunia. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Nah, lalu bagaimana sikap kita setelah memasuki usia balik? Nah, aku menjadi pribadi yang bersyukur, rajin beribadah dan bertanggung jawab. Nah, anak-anak, mungkin itu pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Kita baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, anak-anak ibu, setelah menonton video pembelajaran tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Berarti sudah paham ya? Oke. Nah, sekarang ibu akan menjelaskan secara singkat ya tentang kewajiban setelah usia balik. Ya. Ketika kalian sudah masuk usia balik, maka kalian disebut apa? Mukallaf. Nah, apa arti mukallaf? Mukallaf adalah orang dewasa yang wajib menjalankan hukum agama, baik itu aturan dalam akidah, keimanan, ibadah maupun akhlak. Oke. Kemudian aturan yang wajib dipatuhi setelah usia balik diantaranya sholat fardu, menutup aurat, kemudian menuntut ilmu. Oke, lanjut. Yang pertama yaitu sholat fardu. Nah, pernah dengar sholat fardu? Pernah. Apakah kalian sholat fardu setiap hari? Insya Allah. Oke, berapa kali sholat fardu dalam sehari? 5 kali. Sholat apa saja? Nah, sholat adalah tiangnya agama. Sholat termasuk rukun Islam yang kedua. Rasulullah SAW bersabda, perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat pada usia 7 tahun dan pukullah mereka untuk sholat pada usia 10 tahun serta pisahkanlah tempat tidur mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi anak-anak ibu ketika sudah umurnya 7 tahun maka sudah harus melaksanakan sholat walaupun belum balik ya. Oke, lanjut. Yang kedua, menutup aurat. Nah, apa itu aurat? Bagian tubuh manusia yang harus ditutupi menurut ketentuan syariat Islam. Jadi agama Islam mempunyai batasan-batasan bagi laki-laki dan perempuan, yaitu lanjut ada aurat laki-laki dan aurat perempuan. Nah, batasan aurat perempuan yaitu seluruh badan selain wajah dan telapak tangan. Jadi kalau sudah balik maka
ditutup badannya seluruhnya kecuali muka dan telapak tangan. Ini bagi perempuan. Nah, sedangkan laki-laki batas auratnya yaitu anggota badan antara pusat sampai. Jadi kalau laki-laki kepanasan misalnya boleh buka baju. Yang penting dari pusat sampai lutut jangan terbuka, ya. Nah, kalau di atas tutup kelihatan, nggak boleh. Berarti nanti pakai celana pendeknya harus sampai lutut, ya. Oke, lanjut. Yang ketiga yaitu menuntut ilmu. Nah, Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim, bagi laki-laki maupun perempuan. Ya, tidak hanya laki-laki yang wajib, tapi perempuan pun juga wajib. Menuntut ilmu contohnya anak-anak di mana? Di masjid, di sekolah. Ya, ini kalian sedang menuntut ilmu. Ada guru, ada murid. Oke, lanjut. Nah, sikap kita bagaimana setelah memasuki usia balik? Aku harus rajin beribadah, kemudian rajin bersyukur dan rajin bertanggung jawab. Oke, rajin ibadah, rajin bersyukur dan bertanggung jawab. Oke? Nah, oke, sekarang anak-anak ibu akan memberikan kesempatan untuk membaca buku. Nanti ada yang membaca buku, ada yang melihat poster. Nah, ini sudah ibu sediakan posternya. Jadi ada yang melihat poster, ya. Kemudian ada yang belajarnya lewat laptop, ya, menonton video pembelajaran, dan ada yang belajarnya lewat buku. Oke, anak-anak ibu sudah selesai belajarnya? Sekarang tutup bukunya. Yang menonton video kembali ke tempatnya, dan yang membaca poster silakan dikembalikan lagi, ya. Baiklah, anak-anak ibu, dengarkan baik-baik. Ibu akan membagikan kelompok sesuai dengan hasil jawaban kalian tadi. Untuk kelompok paham utuh, nanti di sebelah kanan ibu. Untuk yang paham sebagian, nanti duduknya di tengah. Untuk yang kurang paham, nanti duduknya di sebelah kiri ibu, ya. Oke, siap? Nah, dengarkan baik-baik yang kelompok 1. Ketika ibu sebutkan, langsung pindah duduknya ke sini, ya. Atau langsung berdiri aja dulu. Oke. Kelompok 1 paham utuh yaitu Aliansa, Hani Aulia, Muhammad Munawir, Muhammad Oka, Alena Fitri, Nasra Latifah, Muhammad Andika, dan Muhammad Hibni. Ini yang kelompok 1 atau kelompok paham utuh. Jadi nilainya 100. Kemudian untuk yang paham sebagian atau yang benar 2, jawabannya iya, Sonia di tengah, ya di tengah sana, Isun, Pina Azhara, Ridwan,
Rafa Saputra, dan Azam. Dan kelompok 3 atau yang kurang paham yaitu Muhammad Ali. Oke. Nah, sekarang kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing dan silakan pilih ketua kelompoknya. Oke, anak-anak ibu sudah semuanya di kelompok masing-masing? Oke, anak-anak ibu perhatikan di layar. Ini pembagian kelompok dan tugasnya. Yang pertama untuk paham utuh yaitu membuat peta konsep tentang kewajiban setelah usia balik. Kemudian yang paham sudah tidak membuat ringkasan materi tentang kewajiban setelah usia balik. Kemudian yang kurang paham membuat tepuk balik. Bisa? Oke. Sekarang kelompok 1 paham utuh membuat peta konsep. Nah, di sini ibu kasih ada crayon. Nah, kemudian ada satu lembar kertas untuk membuat peta konsep. Ya. Ya, silakan dipikirkan bersama-sama bagaimana supaya peta konsepnya bagus. Sekarang kelompok 2, kalian membuat ringkasan materi yang sudah kalian pelajari tadi, dari menonton video ataupun dari mendengarkan penjelasan ibu dan membaca buku. Silakan kalian membuat ringkasan materinya. Ya, paham kelompok 2? Kemudian kelompok 3 ini membuat tepuk balik. Oke. Nah, di sini ada 2 ya, ketua. Tepuk balik. Oke. Nah, silakan tepuk balik di atas dan dari bawah. Silakan di atas. Ya. Silakan dikerjakan ya. Oke, anak-anak ibu sudah selesai? Oke, sedikit lagi. Coba ibu mau lihat dulu sampai mana sudah? Oh, tepuk balik sudah hampir selesai ini ya. Oke. Ya, bagus, tepuk balik. Kemudian yang kelompok 2 ini paham sebenarnya sudah sampai mana? Oke, baru salah satu. Ya, sedikit lagi ya. Kemudian yang kelompok 1 yang paham utuh sudah sampai mana? Berapa persen sudah selesainya? Oke, sudah 50% bukan 80% ya? Iya, sedikit lagi selesai. Oke, anak-anak, ibu kasih waktu 5 menit lagi harus selesai ya? Oke, ya silakan dilanjutkan pengerjaannya. Sholat adalah terang agama. Orang yang mendirikan sholat berarti dia menegakkan agama, dan sebaiknya orang meninggalkan orang tiada bagian tubuh manusia yang harus ditutupi menurut ketentuan syariat. Bagi laki-laki orangnya adalah anggota dari antara lisan dan lutut, sedangkan perempuan adalah seluruh badan selain wajah dan telapak tangan. Pakaian tidak terlalu serta tidak menampakkan bentuk tubuh dan juga bukan selain yang digunakan oleh perempuan. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Hasilnya, terima kasih. Silakan dulu. Oke, sekarang silakan maju kelompok 1 paham utuh. Ya, silakan tampilkan peta konsepnya. Ya, perlihatkan kepada temannya bentuk peta konsep kalian. Ya, diperlihatkan dulu. Nah, ya, bagus ya, bagus ya. Bagus. Oke, silakan dibaca poinnya saja ya. Salam fardu salat adalah tidak agama. Kewajiban setelah usia balik. Salat fardu adalah tidak agama. Salat termasuk rukun Islam yang kedua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perintahlah anak-anak kalian untuk mengerjakan salat pada usia 7 tahun dan pukullah mereka untuk salat pada usia 10 tahun." Tentang tindakanlah
Ya, silakan nanti. Ya. Yo, ya kita hitung ya. Yang keras suaranya ya. 1, 2, 3. Silakan dikerjakan. Ada 5 soal ya. Sudah selesai? Gimana soalnya udah apa susah? Alhamdulillah. Sekarang kumpul perwakilan satu orang saja mengumpul ke depan setiap kelompok. Ya. Oke, sekarang Ibu lihat dulu ya bagaimana hasil kerjaan kalian, apakah banyak yang benar atau banyak yang salah. Oke, setelah Ibu lihat hasil kerjaan anak-anak Ibu semua ini banyak yang benar ya. Kalian tepuk tangan dulu. 90% jawaban kalian benar semuanya. Oke. Ya. Nah sekarang sebelum kita tutup, kita merefleksikan dulu pembelajaran kita pada hari ini. Apakah kalian sudah mengetahui tentang kewajiban setelah usia balik? Nah, oke. Apakah kalian selalu menutup aurat bagi perempuan? Jarang. Oke. Insya Allah bagus. Kemudian apakah kalian belajar di sekolah dengan tanggung jawab? Ya. Mengerjakan PR? Mengerjakan latihan? Kemudian saya memahami tanggung jawab bagi orang-orang yang sudah balik. Jadi anak-anak Ibu sudah memahami kewajiban setelah usia balik. Nah, sekarang kita refleksikan pembelajaran pada hari ini. Bagaimana menurut kalian, menyenangkan atau tidak? Seru atau tidak? Bermanfaat atau tidak? Oke, baiklah. Setelah ini Ibu akan menjelaskan lagi sedikit tentang materi akan datang, yaitu tentang perjalanan kisah Rasulullah menuju Madinah, ya, atau hijrah Nabi ke kota Madinah. Silakan anak-anak Ibu pelajari di rumah, dan kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan membacakan Alhamdulillah. Oke, silakan Ananda Haji untuk
untuk membacakan doa selesai belajar. Silakan maju ke depan. Anak-anak ibu semuanya angkat tangan sikap doa. Yang berdoa. Silakan duduk Ananda Haji. Terima kasih. Baiklah anak-anak ibu, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Ilaliko ma'asalamat, hati-hati di jalan dan jangan lupa belajar yang rajin. Oke, sampai di sini ibu ucapkan assalamualaikum.